Assalamualaikum Bu Mega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supri, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Bu Mega gimana Gimana? kabarnya? Alhamdulillah baik. Tadi sempat Bapak menyampaikan maksud dan tujuan Bapak hari ini itu jadi Bapak mengcoaching Bu Yulia. Iya rencananya saya mau coaching dengan Bu Yulia. Jadi Bu Yulia itu katanya tadi ada suatu problem mau bicarakan dengan saya gitu. Iya, iya, iya. Baik. Tapi gini Pak Supri, nanti sebelum uh, saya membantu Bapak dalam mensupervisi Bapak gitu, kita bahas dulu tentang kita diskusikan dulu tentang penilaian yang akan kita lakukan ya. Iya Bu, baik Bu. Iya, jadi gini Pak Supri, pada coaching kita kali ini, coach dan coachee yang akan saya amati itu kayak berupa proses apa sudah sesuai belum dengan alur kita, apakah dalam coaching nanti Bapak sudah memberikan pertanyaan yang berbobot dan bagaimana coachee menjawab pertanyaan Bapak dan bagaimana cara Bapak merespon serta menanggapi pertanyaan tadi dan apakah pertanyaan yang belum dengan prinsip coaching, diantaranya kan kayak kemitraan, proses kreatif dan gimana cara Bapak mengajukan pertanyaan dan memaksai seperti itu. Itu yang nanti akan saya amati ya Pak ya. Iya Bu. Nah, baik kalau Bapak udah ngerti, syukurlah di sini saya mau bertanya, kira-kira nanti Bapak ingin saya membantu mengamati kompetensi yang mana? Eh, saya sebetulnya begini Bu, saya kan mau jadikan kegiatan coaching ini nanti sekalian untuk mengasah kompetensi saya soal di bagian memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah itu Bu nanti. Jadi saya minta Ibu lebih fokusnya ke situ di bagian itu nanti Bu. Oh, jadi Bapak ingin saya nanti fokus ke kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu pada mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya Pak ya. Iya betul Bu. Ya. Dari kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu, kemudian indikator ketercapaian atau tujuan pengembangan yang ingin Bapak capai itu yang seperti apa? Saya inginnya nanti dari apa namanya dari pengamatannya itu nanti Ibu bisa melihat terus bisa mendapatkan masukannya untuk saya. Jadi saya bisa meningkatkan lagi kompetensi saya yang itu Bu, yang mengajukan pertanyaan berbobot. Itu Bu. Oke, oke. Nah, menurut Pak Supri nih, kalau Bapak disuruh menilai, bagaimana sih penilaian Bapak terhadap kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot yang sekarang Bapak miliki itu yang gimana? Bagaimana? Eh, Sejauh ini sejujurnya saya merasa masih kurang, Bu. Maksudnya bukan tidak bisa, saya tidak bisa di bagian itu. Saya memang udah sering juga Hmm. melaksanakannya, tapi saya kok merasa di bagian itu agak masih apa namanya perlu ditingkatkan lagi begitu. Ya kalau dinilai kira-kira masih ya belum 7 lah, masih di bawah 7 lah mungkin Bu penilaiannya. Oh baiklah, berarti Bapak pengen kalau bisa itu lebih baik dalam kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Iya ya Bu. Nah, kira-kira harapan apa dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Selain Bapak meningkatkan kompetensi, nah harapan apa gitu Pak? Yang Iya Bapak ingin saya ingin nanti untuk keseluruhan prosesnya saya bisa menerapkan alur cerita itu dengan baik Bu. Karena belakangan memang sering sekali ada teman-teman guru-guru yang ingin coaching dengan saya. Jadi mau tak mau kemampuan saya di coaching ini khususnya alur cerita itu harus meningkat, harus pas begitu. Jadi saya ingin semuanya di semua kompetensi itu saya kuasai dengan baik. Oke, oke, baik. Baik Pak Supri, kalau begitu kita udah tahu, saya udah tahu terutama apa saja yang ingin uh, Bapak minta bantuan saya itu kompetensi mana yang mau saya amati nantinya. Baik, boleh kita mulai aja langsung mungkin Pak Supri.
Ya, oke, bisa Bu. kegiatan. Bisa. Jadi saya bisa mengamati, nanti saya akan mengisi rubrik dari hasil pengamatan saya nanti ya Pak. Ya, baik Bu. Baik, silakan Pak Supri. Baik Bu. Assalamualaikum Ibu Yulia. Waalaikumsalam Pak Supri. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah untuk hari ini begitulah Pak. Dari raut wajahnya kayaknya ada masalah, makanya saya tanyakan kan. Sedikit Pak, saya kesini mengganggu waktu Bapak agak sebentar nih Pak. Ya nggak apa-apa Bu, silakan nggak apa-apa. Apa kira-kira yang bisa saya bantu Bu? Saya boleh bercerita pribadi nih Pak, atau apa ya Pak ya? Bolehkah pribadi Pak? Iya, saya selalu terbuka jika ada teman-teman yang sekiranya mau bercerita, konsultasi, nggak ada masalah Bu. Cuma berarti ini masalah pribadi ya, masalah pribadinya Bu Yulia ya, gitu ya Bu. Berarti Ya, Bu betul. Yulia mau bercerita soal masalah pribadi yang sedang dihadapi, begitu ya? Ya betul Pak, betul sekali, masalah yang mungkin sangat membuat saya tidak nyaman gitu Pak. Jadi nggak nyaman karena masalahnya itu ya. Yo, baik. Terus Bu Yulia nih cerita sama saya ini tujuannya nanti supaya apa? Maksudnya apa sih hasil yang Bu Yulia inginkan nanti setelah kita bicara ini? Ingin merasa lega kah? Atau gimana? Gimana tadi? Gimana maksudnya nih? Ya, kalau masalah pribadi mungkin ya tujuan intinya sekali betul Pak, ingin merasa lega, kepala Ya, jadi ringan, pikiran jadi tenang, itu yang intinya saya harapkan Pak. Iya. Jadi intinya ingin lega, kemudian syukur-syukur nanti dapat solusinya ya Bu Yulia ya. Betul Pak, betul. Baik. Syukur alhamdulillah ya. Iya. Baik Ibu Yulia. Kalau gitu nggak apa-apa, silakan aja nih, bisa Bu Yulia ceritakan. Ini masalahnya spesifiknya seperti apa ini? Silakan Bu Yulia cerita. Terima kasih Pak untuk mendengarkan saya bercerita sedikit. Masalah yang saya hadapi sekarang ini adalah mengelola stres Pak. Itu inti dari masalah saya Pak. Mengelola stres. Ya betul Pak. Berarti cukup membuat stres berarti ini masalahnya ya? Ya betul membuat saya stres, pusing, kadang saya pikirannya udah pendek saja begitu loh Pak. Gitu. Waduh. Berarti masalahnya ini cukup membuat stres. Kalau boleh saya tahu sebenarnya apa sih hal utama yang membuat Ibu Yulia itu menjadi stres gitu? Yang paling membuat saya stres ini sekarang, apalagi memang sekarang ini, yang pertama menghadapi anak ujian, nanti bikin soalnya, rapornya, terus dengan kegiatan-kegiatan kita yang begitu padat yang ini, yang membagi waktunya, payah, susah sekali untuk membagi waktu antara sekolah dengan kegiatan-kegiatan yang dialami, dengan di rumah. Tidak mungkin juga saya mengabaikan pekerjaan rumah, dan tidak mungkin juga saya mengabaikan pekerjaan saya, apalagi mengabaikan semuanya. Jadi itu yang betul-betul menjadi beban pikiran saya begitu Pak. Waduh, berarti ini masalahnya. Kalau yang saya tangkap berarti ini lebih ke Ibu Yulia itu sekarang sedang berjuang dalam membagi waktu, kesibukan sehingga ada hal-hal yang keteteran gitu ya Bu Yulia ya. Dan betul, Pak. Merasa tertekan dengan hal itu sehingga terkadang bisa stres juga ya Bu Yulia ya. Ya betul Pak. Kalau boleh saya tahu, saya rasakan Pak gitu. Iya. Kalau boleh saya tahu sebenarnya kegiatan-kegiatan apa saja sih Bu Yulia yang selama ini membuat Bu Yulia itu menjadi sibuk sekarang ini belakangan ini? Apakah banyak sekali itu kegiatan-kegiatannya? Ya
kalau kita sebagai seorang guru, apalagi akhir-akhir semester Pak, tentu sekali sangat banyak hal-hal yang harus kita persiapkan untuk menyambut ujian akhir semester, apalagi kita dengan kurikulum baru yang cara pengisian rapornya belum, Iya. harus belajar. Jadi karena saya juga komputernya masih belajar juga, jadi itu yang buat saya sangat pusing Pak, ditambah dengan kegiatan-kegiatan kita sebagai anggota CGP ini Pak. Iya. Jadi Artinya, bingung saya Pak, saya stres sekali. Kadang dalam ada keinginan saya berhentilah salah satu dari kegiatan itu gitu Pak. iya. Ya, kalau saya lihat artinya Ibu Yulia sebenarnya dengan kondisi ini cukup tertekan juga ya. Ya, Jadi betul Pak. dari ekspresinya sekarang Bu Yulia sampai menangis itu artinya memang kondisi ini memang tidak Bu Yulia inginkan. Saya lihat tadi kendalanya lebih besar sepertinya di rapor yang harus dibuat, kemudian kesibukan membuat rapor itu juga tidak main-main, pakai aplikasi segala macam. Ibu Yulia juga Ya, betul. masih kurang paham, jadi agak berat menurut Bu Yulia itu berat sekali karena kita kurang paham pasti terasa Ya, berat. betul Pak. Nah, di saat yang berbarengan Ibu Yulia ikut CGP juga, tugasnya menumpuk segala macam. Begitu kondisinya sekarang dari yang saya lihat dari ceritanya Bu Yulia ya. Tapi saya lihat sampai hari ini toh Bu Yulia kan masih bertahan juga nih dalam prosesnya. Ya, Pak. Di tengah kesibukan itu Bu Yulia tetap mau bertahan gitu. CGP-nya tetap lanjut, kemudian mengajar di kelasnya lanjut, dan Bu Yulia tuh saya lihat baik-baik saja. Nah, itu sebenarnya apa yang membuat Bu Yulia masih bertahan sampai sekarang itu? Masih bertahan dengan keadaan yang sulit itu, walaupun berat, tapi Bu Yulia tetap bertahan. Apa sih yang membuatnya tetap bertahan Bu Yulia? Yang tetap bertahan, yang pertama kalau di sekolah saya sebenarnya kalau untuk bikin rapor bisalah saya kasihkan, minta tolong bayar orang, bisa saja begitu Pak. Cuman saya ingin bertahan, kalau saya kasih ke orang nanti saya tidak akan pandai-pandai, dan anak didik pun dia tidak akan paham. Nanti ada yang bertanya juga tidak paham. Jadi saya lebih ingin belajar terus. Saya orang bisa, kenapa saya tidak? Orang lari, saya merangkak, kenapa tidak? Itu motivasi saya sekarang Pak. Jadi melihat dengan perkembangan zaman sekarang, saya kembali bersemangat, dan ada teman-teman juga yang ngasih semangat supaya lanjut, sama juga dengan hal CGP. Setelah saya pikir-pikir ingin berhenti, saya pikir lagi, orang aja ribuan, puluhan ribu yang masuk, Betul ya. tesnya tidak lulus. Iya, betul sekali. Saya terjaring. Apa yang harus saya dustakan lagi nikmat Allah gitu loh Pak. Kenapa saya harus mundur? Orang aja berjuangnya minta ampun, ada yang udah 3 kali 4 kali tidak lulus, saya 2 kali tes alhamdulillah lulus. Itu yang mungkin lebih membangkitkan semangat saya, dan didukung juga oleh orang-orang yang mungkin lebih banyak mendorong saya, teman-teman. Itu yang membuat saya mulai bangkit lagi Pak. Waktu kemarin betul-betul saya drop, saya sudah mau betul-betul udah biarin aja, saya berhenti, udah di titik nol. Saya kemarin teman ada yang membangunkan, Iya, betul. kalau berhenti rugi, soalnya orang aja ribuan mau masuk, kita udah terpilih, berarti kita adalah manusia yang terbaik. Dari situ saya mulai bangkit lagi Pak, gitu Pak. Itu Bu Yulia adalah semangat modal yang luar biasa di setiap masalah apapun sebetulnya. Ya, bukan hanya masalah Bu Yulia. Setiap orang kalau dia punya masalah, kalau semuanya punya semangat seperti Bu Yulia, insya Allah dia akan bisa menghadapi. Artinya apa? Semangat Ibu Yulia itu, Ibu Yulia bisa menghargai diri Ibu Yulia sendiri, bisa menghargai, mensyukuri nikmat yang sedang Bu Yulia miliki, dan itu energi yang sangat besar untuk membuat Bu Yulia bertahan. Dan itu memang sudah terbukti kan.
sampai hari ini Bu Yulia udah bertahan. Kesibukan ini saya yakin sudah lama sekali, sudah beberapa bulan, dan Bu Yulia tetap bertahan. Apa yang membuat Bu Yulia bertahan adalah hal yang Bu Yulia ceritakan tadi. Jadi saya sangat apresiasi kalau Bu Yulia punya semangat seperti itu. Itu sudah sangat-sangat luar biasa menurut saya di tengah kesibukan itu. Baik, Ya, jadi saya lihat Bu Yulia sebetulnya memang dalam kondisi yang sulit, kondisi yang stres, tapi Bu Yulia sebenarnya sudah tahu bagaimana menyikapi itu semua. Hanya sekedar kesulitannya memang masih terasa, tapi dari cara Bu Yulia bercerita, Bu Yulia tahu sebetulnya apa tindakannya. Tadi Bu Yulia juga menceritakan bahwa untuk rapor mungkin bisa dititipkan ke kawan dan seterusnya. Jadi saya melihat ada hal-hal yang sebetulnya Bu Yulia udah paham situasinya dan Bu Yulia tahu gimana cara menyikapinya. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Bu Yulia. Ini kan kondisinya sekarang seperti ini. ya. Untuk kedepannya, gimana Ibu Yulia akan menyikapi kondisi Bu Yulia sekarang ini supaya semua pekerjaan tetap lanjut, mengajar di sekolah lanjut, CGP tetap lanjut. Apa yang akan Bu Yulia lakukan kira-kira untuk mewujudkan itu? Yang pertama mungkin saya untuk membangkitkan semangat dengan kesibukan-kesibukan, saya mau kalau pas stres itu meninggalkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan dulu untuk sejenak gitu Pak. Mungkin pergi refreshing lah sejam 2 jam, baru saya kembali lagi mungkin dengan keadaan yang sudah fresh. Itu yang akan saya lakukan Pak. Oh, bagus. Itu satu hal yang sudah tepat sebetulnya Bu Yulia. Di saat kita stres, pikiran sedang suntuk, ada baiknya kita sediakan waktu agak mungkin beberapa jam, mungkin hitungan menit juga tidak apa-apa untuk sekedar refresh kembali pikiran kita, kemudian menjadi lebih baik. Jika Ibu Yulia ingat sebetulnya dalam manajemen emosional ada namanya tindakan yang namanya disebut dengan stop. Nah, itu kemampuan emosional, mengontrol emosional kita. Jadi Bu Yulia, kita kan sudah belajar juga di guru penggerak itu ada namanya teknik stop. Itu barangkali bisa juga Bu Yulia gunakan itu untuk sekedar merefresh pikiran yang stresnya itu untuk beberapa saat, kemudian melanjutkan pekerjaan lagi. Iya Pak. Saya lihat berarti salah satu langkahnya adalah saat Ibu Yulia stres, Bu Yulia akan merefresh pikirannya, entah gimana caranya, entah pergi berlibur, entah menggunakan teknik stop yang saya berikan tadi atau gimana. Itu udah bagus untuk bagian mengelola stresnya. Itu udah mantap. Tidak apa-apa Bu Yulia pertahankan. Kemudian bagaimana dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain Bu? Maksudnya tugas kan banyak nih, ada tugas di guru penggerak, ada tugas di sekolah pun ada tugas. Nah, terus gimana caranya biar tugas-tugas itu semuanya selesai di tengah kesibukan Bu Yulia? Apa yang akan Bu Yulia lakukan rencananya gitu? Rencana kedepannya saya memulai yang jelas memanage waktu, mengatur-atur pekerjaan, tidak menunda-nunda pekerjaan. Itu yang penting sekali yang akan saya lakukan, tidak menunda pekerjaan dan akan memulai. Kalau ada tugas sekarang harus siap sekarang. Jangan sampai besok. Itu yang rencana kedepannya yang akan saya lakukan, Pak. Nah, itu sudah tepat, Ibu. Soalnya memang kadang kebiasaan kita menunda-nunda pekerjaan itu membuat pekerjaan menjadi menumpuk. Ya. Jika pekerjaan cuma satu mungkin tidak terlalu berat, tapi kalau dibarengi dengan kesibukan lain itu akan sangat berat nantinya. Jadi sudah saya sangat setuju juga itu dengan langkah Bu Yulia, jangan menunda-nunda pekerjaan. Jadi jika ada tugas, Ibu Yulia mungkin akan langsung mengerjakan, begitu ya kira-kira ya. Betul Pak. Betul. Ya, supaya pekerjaannya tidak menumpuk gitu. Baik, sepertinya saya melihat Bu Yulia dari pembicaraan kita ini, Bu Yulia sebenarnya udah dapat solusinya. Dari yang saya dengar tadi, saya dapat simpulkan solusinya pertama, kalau Bu Yulia di bagian tentang pengelolaan stresnya, udah tahu itu caranya tadi. Untuk kalau ada
rasa stres untuk segala macamnya, Bu Yulia akan coba tenangkan diri dulu. Kemudian untuk soal pekerjaan-pekerjaan yang menumpuk itu, Bu Yulia tidak lagi akan menunda pekerjaan. Jadi pekerjaannya biar ringan, langsung dikerjakan sampai selesai gitu. Nah, artinya planningnya udah oke nih, udah dapat planningnya udah oke, pelaksanaannya lagi. Coba rencananya Bu Yulia akan mulai melakukan rencana Bu Yulia tadi, kapan akan memulainya? Apakah sekarang, apakah nanti, apakah minggu depan, kira-kira kapan direncanakan? Kalau rencananya langsung saya akan laksanakan, mungkin nanti malam habis acara ini saya akan langsung melaksanakan, mungkin mengansur-ansur, mengisi rapor dulu data-data anak. Saya akan langsung gitu, tidak menunggu waktu lagi. Jadi rencana saya kan akan langsung hari ini saya kerjakan. Wah, luar biasa itu Bu Mega. Bu Yulia. Luar biasa sekali. Jadi langsung dieksekusi ya rencananya, nanti malam mungkin Bu Yulia akan coba memetakan lagi apa-apa saja listnya pekerjaan yang udah tertunda, lalu Bu Yulia mulai angsur-angsur nanti malam, begitu ya. Betul, Pak. Oke, itu mantap sekali. Jadi maaf, pesan saya Bu Yulia harus komitmen dengan perencanaan Bu Yulia itu. Ya. Artinya tidak hanya semangatnya Bu Yulia ini tidak hanya sekarang saja, Betul. untuk kedepannya seterusnya sampai keadaan ini normal kembali, Bu Yulia harus punya semangat yang sama gitu. Itu sih Ya, ya. harapan dari saya. Bisakah Ibu Yulia menjaga semangatnya itu untuk seterusnya kira-kira? Insya Allah saya akan usahakan, Pak. Kalau tidak nanti akan saya konsultasikan lagi dengan Bapak begitu. Baik, jadi Bu Yulia akan berusaha ya semaksimal mungkin berarti ya. Ya, Berusaha betul, Pak. semaksimal mungkin untuk mempertahankan semangatnya. Kalau bisa sih saya berharap memang betul-betul stabil terus nih biar semua permasalahannya clear, nggak ada lagi masalah dan stresnya bisa dikelola dengan baik, pekerjaannya selesai semua. Ya, betul, Baik, Pak. iya baik. Sepertinya dari obrolan kita apa yang Ibu Yulia keluhkan, rasa-rasanya menurut Ibu Yulia apakah sudah ada hal yang setidaknya menenangkan hatinya, perasaannya? Apakah ada atau tidak menurut perasaannya? Alhamdulillah, Pak, setelah percakapan ini saya merasa pikiran saya menjadi tenang, dan sudah lega, tidak ada lagi beban yang menyesakkan dada. Alhamdulillah atas bantuan Bapak mendengarkan saya, beban saya menjadi lebih ringan gitu, Pak. Alhamdulillah, Kak berarti obrolan kita ini hasilnya positif gitu ya Bu Yulia ya. Saya juga ikut senang bisa mendengarkan ceritanya Bu Yulia, dan saya sangat salut dengan Ibu Yulia mampu bertahan di kondisi yang sulit sekarang ini, dan sudah berkomitmen juga untuk tetap bersemangat dan akan menyelesaikan semua permasalahannya sesegera mungkin. Ya. Baik Bu Yulia, sepertinya cukup itu saja ya pembicaraan kita hari ini ya Bu Yulia. Ya, oke, Pak. Terima kasih banyak ya Pak atas arahannya dan bimbingannya dan atas keluh kesahnya. Saya ucapkan terima kasih Bapak. Kalau begitu saya permisi dulu Pak. Assalamualaikum Pak. Baik Bu Yulia, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Supri sudah melakukan coaching hari ini. Saya melihat tadi ya sangat natural sekali mengalir, memahami perasaan yang sudah dirasakan oleh coachingnya. Nah, sebelum penutupan, saya ingin menanyakan kepada Pak Supri. Menurut Bapak, bagaimana sih penilaian Bapak terhadap performa yang telah Bapak lakukan dalam kompetensi memberikan pertanyaan bobot atau lainnya? Ya, terima kasih juga Ibu Mega tadi udah setia mengamati proses coachingnya dari awal sampai akhir. Untuk menjawab pertanyaan itu, menurut saya apa yang saya tampilkan tadi itu dengan Bu Yulia, kalau dari segi hasil, alhamdulillah udah berhasil itu mencarikan solusinya kepada Bu Yulia. Tapi saya merasa di bagian pelaksanaan tahap demi tahapnya, kompetensi coachingnya masih ada kekurangan-kekurangan, terutama
waktu saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali masalahnya Bu Yulia itu saya lihat masih kurang. Jadi tidak begitu mengena gitu. Ada hal-hal yang masih belum tepat sepertinya. Kemudian di bagian memberikan semangatnya kepada Bu Yulia, dan paling sepertinya saya tadi agak kurang fokus selama coaching karena ada beberapa kendala di sini. Iya, benar sekali yang Bapak sampaikan tadi. Tapi di sini bolehkah saya menyampaikan dari hasil pengamatan saya selama Bapak melakukan coaching? Iya, Bu. Boleh sekali lah, Ibu. Tentu saja itu yang sangat saya harapkan. Sangat boleh sekali. Kalau menurut saya dari yang sudah Bapak lakukan tadi itu sudah sesuai dengan alur kita, seperti Bapak menanyakan tujuan, Iya. Bapak juga mengidentifikasi melalui pertanyaan-pertanyaan yang Bapak lakukan, sehingga Bapak menemukan masalahnya nampak sekali alurnya tadi ya Pak ya. Nah, bagaimana pendapat Bapak setelah mendengarkan yang saya sampaikan ini? Ya sepertinya itu kan baru Bu, kelebihan-kelebihannya berarti kan. Cuma kalau bisa sih ada nggak hal-hal yang perlu saya tingkatkan dari pengamatan Bu Mega? Benar sekali. Nah, dari yang saya amati tadi, saya lihat ada beberapa hal yang masih bisa Bapak kembangkan. Misalnya tadi karena udah kebawa suasana ya Pak ya sama Ya, Bu. Ibu Yulia tadi, Bapak sesekali mengutarakan pertanyaan yang tertutup seperti itu. Mungkin dalam kompetensi itu tadi perlu Bapak tingkatkan. Kalau menurut saya gitu. Misalnya di bagian mananya, Bu? Yang bisa saya tingkatkan itu, Bu. Iya, seperti Bapak menggunakan pertanyaan mengapa, terus apa sebabnya, apa yang membuat Ibu merasakan. Itu kan pertanyaan yang penggunaan kata dengan pertanyaan tertutup. Seharusnya Bapak menghindari penggunaan kata-kata demikian karena itu bisa memberikan rasa judgement kepada coach kita. Tapi untuk secara umumnya pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot sudah sangat baik Pak. Cuman pada kompetensi itu saja yang perlu ditingkatkan lagi. Baik Bu, terima kasih Bu masukannya Bu. Nah, setelah kegiatan ini, apa tindak lanjut Bapak yang ingin Bapak lakukan? Barangkali saya akan jadikan yang masukan yang Bu Asik berikan tadi sebagai landasan untuk saya ke depannya, terutama dalam coaching ini. Saya ingin nantinya rencananya akan pada coaching selanjutnya akan mencoba lebih teliti lagi, lebih seksama lagi di bagian memberikan pertanyaan itu. Jadi saya akan perhatikan pemilihan kata tanyanya supaya tidak lebih dominan pertanyaan tertutupnya. Itu Bu rencananya ya. Iya, jadi Bapak udah punya rencana untuk melakukan coaching lagi seperti itu ya, dan saat melakukan coaching meminimalisir adanya pertanyaan-pertanyaan tertutup seperti itu ya Bu ya. Iya Pak ya. Iya, iya Bu. Itu rencananya. Baiklah Bapak Supri, dari hasil pengamatan saya tadi sudah saya catat ya ke dalam form supervisi akademik ya Pak ya. Iya Bu. Nah, dari kegiatan kita hari ini, apa yang sudah Bapak dapatkan kira-kira? Terus terang banyak sekali ya yang saya dapatkan dari hari ini, hal-hal positif terutama tentang yang spesifik tentu dari masukan Ibu tentang cara saya bertanya harus saya perbaiki lagi. Kemudian juga dari Bu Yulia juga ada hal-hal yang saya dapatkan tentunya dari apa yang beliau sampaikan, semangat-semangatnya, kemudian cara beliau menyikapi masalahnya. Nah, itu juga menjadi pembelajaran tersendiri bagi saya. Jadi ada banyak hal, Bu. Syukurlah kalau begitu Bapak dapat memperoleh hal baik dari kegiatan hari ini. Terima kasih Pak Supri.
Iya Bu Yulia. Bu Mega. Ya, semoga kegiatan hari ini kita sama-sama mendapatkan pengalaman, pembelajaran. Sukses untuk Pak Supri selalu. Baik Bu Yulia, terima kasih. Baik, kita cukupkan dulu kegiatannya Pak. Kita lanjutkan aktivitas. Baik, terima kasih Bu Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.